Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi pendengar, Anda kembali mendengarkan Warta Berita edisi Selasa 7 Februari 2023. Sari Berita. Tolak Maksim sejumlah sopir angkutan gelar aksi damai. Bupati ND minta para petani waspada cuaca buruk. Bersama saya Christian Senda, kita ikuti berita selengkapnya. Puluhan sopir angkutan dalam kota ND menggelar aksi damai di halaman kantor Bupati ND Senin siang dengan agenda protes mereka menolak kehadiran jasa layanan taksi online Maksim. Laporan Rosa Dalima. Tujuan kami ke sini, kami bertemu Bapak Bupati dan kami hanya mau menyampaikan ingin tolak Maksim saja karena kami rasa dirugikan sekarang. Pantauan RRI, 2 ruas jalan Altarik dipenuhi puluhan mobil angkutan yang berjejer di sepanjang badan jalan. Sejumlah sopir angkutan masuk hingga ke dalam halaman kantor Bupati, sementara sebagian lainnya berkumpul di depan gerbang kantor Kejaksaan Negeri ND. Sopir sekaligus pemilik angkot Floresta Victor kepada RRI mengaku, semenjak kehadiran Maksim di ND, pendapatannya per hari dari waktu ke waktu terus mengalami penurunan dari Rp350.000 turun hingga ke Rp150.000 per hari. Sebelumnya, kata Victor, mereka sudah membangun komunikasi dengan Kepala Dinas Perhubungan selaku instansi terkait soal keberatan akan keberadaan Maksim dan dijanjikan akan diselesaikan. Namun sudah seminggu ini belum ada tindak lanjut sehingga mereka mengambil langkah dengan menggelar aksi damai bertemu Bupati ND untuk menghentikan layanan Maksim di ND. Ya betul. Tadi kami sudah dari kantor Dinas Perhubungan di Kabupaten ND, kami sudah coba konsultasi tapi katanya tunggu 1-2 hari lagi ke depan. Jadi kami merasa tidak puas hati dan kami kepingin mau ketemu dengan Kepala Daerah, Bapak Bupati Kabupaten ND, dan kami kepingin secepat mungkin menghapus ini aplikasi Maksim itu supaya mereka tuh tidak berada di kota kecil seperti ini karena kami selama ini merasa dirugikan. Ketemu Bapak Bupati itu secepat mungkin. Kalau Bapak Bupati tidak datang pun kami sampai malam dan besok pun kita akan buat bertindak lebih keras lagi. Hal senada juga disampaikan Cenar, sopir juga pemilik angkutan Revania. Dia mengaku sejak kehadiran Maksim, pemasukan mereka tertinggi hanya di pagi hari saja yakni dari para pelajar. Sementara untuk siang harinya pengguna angkutan yang berbelanja di Pasar Bungawani lebih memilih menggunakan Maksim. Karena kami sekarang nih taksi saja pagi hanya angkutan sekolah saja. Setelah itu penumpang yang di pasar-pasar tidak ada lagi karena sudah semuanya pesan Maksim. Jadi karena Maksim ini belum punya izin di daerah. Jadi kami harap kami ingin tolak Maksim dari daerah sini. Lebih lanjut, Cenar katakan banyak mobil layanan Maksim masih berstatus nomor polisi luar daerah. Padahal untuk angkutan umum, pemerintah mewajibkan mereka harus bernomor polisi daerah setempat yang pengurusan balik namanya membutuhkan biaya besar. Selain itu, pengemudi Maksim diantaranya punya pekerjaan tetap, berbeda dengan mereka yang memang mata pencaharian utamanya sebagai sopir angkutan. RRI ND Rosa Dalima melaporkan. Menyikapi cuaca buruk yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten ND, Bupati ND Dr. Haji Jafar H. Ahmad MM meminta para petani sedini mungkin mengantisipasi bencana seperti banjir dan tanah longsor. Laporan Veranda Garus. Pemerintah terus berupaya agar para petani mampu mengetahui kondisi cuaca dan iklim serta dapat mengontrol maupun memutuskan musim tanam yang tepat sehingga berdampak pada produksi hasil tanam. Bupati ND Dr. Anus Haji Jafar Haji Ahmad MM dalam lokakarya penggunaan aplikasi prediksi curah hujan, sistem kesiapsiagaan pertanian dan bencana mengatakan saat ini para petani dituntut untuk selalu belajar dan berusaha mencari cara atau teknologi terbaru dalam melakukan kegiatan pertaniannya. Para petani tidak lagi bekerja atau mengelola lahan pertaniannya menggunakan cara-cara lama dan tradisional. Mensiasati bagaimana, kapan kita harus tanam, memang kali beber tahu, tapi tidak sempurna. Kita tahu cara menanam, cara ini, tapi ramalan cuaca mungkin mereka ada sistemnya, ada rancang tanah luar, sehingga kita berkolaborasi untuk menata ND ini tidak sendirian. Bapak Presiden di mana-mana menyampaikan kerja kolaborasi.
Guna meningkatkan hasil pertanian, para petani harus berani berubah dan menemukan teknik-teknik baru untuk meningkatkan produksi pertanian. Dengan aplikasi yang ditawarkan pemerintah, para petani diharapkan mampu mengetahui kondisi alam di wilayahnya masing-masing agar lebih waspada. Semua kita, saya pikir tidak ada yang lebih hero, tidak ada yang Batman, tidak terkuat, tidak. Sebab ini sama saja kok. Kita baca buku yang sama kok. Sekolah sama, buku yang sama, teori yang sama. Profesor sama juga kita. Tidak yang lebih. Yang lebih kita diskusi untuk menemukan cara terbaik bagaimana mengatasi ende ke depan lebih baik. Bupati Jafar berharap kerjasama lintas sektor harus tetap berjalan dengan baik sehingga upaya untuk mengatasi gagal panen bisa teratasi. Selain itu, para petani juga mampu melek teknologi agar memudahkan mereka dalam usaha pertaniannya. RRI ND Veranda Garus melaporkan. BMKG Manggarai Barat imbau warga terkait cuaca ekstrim di Nusa Tenggara Timur beberapa hari ke depan. Epi Wahab selengkapnya melaporkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG secara khusus menghimbau untuk mewaspadai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah Indonesia secara umum dan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan terjadi selama sepekan ke depan. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pusat Dwi Korta Karnawati menyampaikan dalam konferensi pers yang diikuti RRI melalui Zoom meeting terkait perkembangan cuaca ekstrim di Indonesia secara umum dan di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 5 Februari 2023 ini disebabkan oleh beberapa fenomena yang terjadi secara bersamaan. Fenomena ini mampu meningkatkan potensi curah hujan dan gelombang tinggi dan juga angin kencang di setiap daerah yang akan dilewati. Dan berdasarkan perakiraan berbasis dampak di wilayah Nusa Tenggara Timur, terdapat potensi siaga dan ada juga yang waspada sejak 5 hingga 7 Februari 2023. Berdasarkan perkembangan kondisi cuaca di seluruh wilayah Indonesia yang menunjukkan dinamika atmosfer yang sangat dinamis dan berdampak pada potensi peningkatan curah hujan di sejumlah wilayah di Indonesia. Jadi dinamika atmosfer saat ini dikontrol oleh beberapa fenomena yang terjadi secara bersamaan. Yang pertama, fenomena Madden-Julian Oscillation, yaitu pergerakan atau arak-arakan, pergerakan kumpulan awan-awan hujan dari arah timur Afrika melintasi Samudra Hindia di bagian ekuator menuju Samudra Pasifik, namun saat ini sedang berada jadi tepat melewati kepulauan Indonesia untuk menuju Pasifik, melintasi kepulauan Indonesia, dan saat ini tepatnya berada di wilayah kepulauan Indonesia, dan kepulauan ini bergunung-gunung, berbukit-bukit. Akibatnya beberapa kumpulan awan hujan ini tabrak dengan topografi dan turun sebagai hujan. Dalam waktu yang sama terjadi masih berlangsung monsun Asia, yaitu pergerakan angin yang membawa uap air dari benua Asia yang melintasi Samudra Pasifik, jadi berbarengan, bersamaan. Kemudian juga terjadi gelombang Rossby ekuator dan gelombang Kelvin di beberapa wilayah Indonesia yang tentunya juga memacu terbentuknya awan-awan hujan. Yang perlu diwaspadai sebagai wilayah yang siaga adalah di sebagian wilayah Sumba Barat, Sumba Timur, Manggarai, Manggarai Barat, Sumba Barat Daya. Kemudian yang waspada itu satu level di bawahnya di wilayah Sumba Tengah, Ende, Nagekeo, Manggarai Timur, Kota Kupang, Sabu, Raijua, Timur Tengah Selatan, Belu, Kupang, Timur Tengah Utara, Alor, Rotendao, Malaka, Flores Timur, dan Sumba Timur. Sementara itu, Kepala BMKG Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Sri Nenotek, menyampaikan kondisi terkini di wilayah Nusa Tenggara Timur, khususnya di wilayah Kabupaten Manggarai Barat saat ini. Untuk kondisi cuaca saat ini di wilayah NTT dan pada khususnya di wilayah Kabupaten Manggarai Barat, saat ini kondisi cuaca dalam keadaan buruk, di mana adanya bibit siklon tropis di sebelah selatan wilayah Indonesia. Ada 3 bibit siklon tropis di sebelah selatan wilayah Indonesia, yaitu yang diberi nama bibit siklon tropis 94S, 95S, dan 97S. Bibit siklon tropis 97S ini
berdekatan dengan wilayah NTT, yaitu di sebelah barat daya Pulau Sumba. Karena berdekatan dengan wilayah NTT sehingga memberikan kondisi cuaca buruk di wilayah NTT termasuk wilayah Manggarai Barat seperti hujan sedang sampai lebat, angin kencang dan gelombang tinggi untuk 2-3 hari ke depan. Lanjut, Kepala BMKG Manggarai Barat menghimbau masyarakat Manggarai Barat untuk berhati-hati dalam melakukan aktivitas di luar rumah dan terutama kepada para nelayan dan juga kapal-kapal wisata yang melakukan aktivitas di laut untuk mewaspadai terhadap cuaca buruk dan diharapkan kalau bisa selama 2-3 hari ke depan untuk tidak melakukan aktivitas pelayaran atau mencari ikan di laut karena kondisi cuaca yang sangat buruk. RRISP Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Gerakan masyarakat pemasangan tanda batas Gema Patas di Kabupaten Lembata berjalan sukses dan mendapat apresiasi penjabat Bupati Lembata. Laporan selengkapnya disampaikan Lady Badin. Kegiatan Gema Patas tingkat Kabupaten Lembata dilaksanakan di kantor Camat Nangawutung Lembata pada hari Jumat 3 Februari lalu. Dalam kesempatan tersebut, penjabat Bupati Kabupaten Lembata, Marsianus Jawa, mengapresiasi kegiatan Gema Patas di kabupaten itu. Dirinya mengungkapkan program tersebut tentunya sangat membantu pemerintah dan juga masyarakat Lembata dalam melakukan pendaftaran tanah sistematis lengkap dan diharapkan meminimalisir konflik maupun sengketa batas tanah antar masyarakat. Jadi terima kasih kepada teman-teman, kami juga tetap mengharapkan dukungan. Ada program pemerintah daerah beberapa sertifikat lahan tahun ini 6 bulan sekian akan dilakukan. Saya lagi mempercepat semua data daerah itu kita punya sertifikat kami sehingga yang datang nanti dia tidak repot urus sertifikat, dia hanya pergunakan cari duit dari lahan. Penjabat Bupati Lembata juga berharap selain program Gema Patas ini, pihak kantor pertanahan Kabupaten Lembata dapat bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dalam memprioritaskan pengukuran dan pematokan lokasi tanah milik masyarakat, apalagi di daerah yang rawan konflik terkait masalah tanah, sehingga dengan adanya pematokan batas tanah tersebut jelas status kepemilikannya dan dapat meminimalisir konflik. RRI ND Lady Badin melaporkan. Untuk menjadi contoh bagi masyarakat, penerapan identitas kependudukan digital di Kabupaten Nagekeo dimulai dari aparatur sipil negara ASN. Laporan Suimam. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo, Hildegardis Mutakasi, kepada RRI Senin 6 Februari 2023 menuturkan berkaitan dengan identitas kependudukan digital, dalam hal ini penerapan KTP fisik ke digital, pihaknya telah melakukan pelayanan jemput bola Go to Office. Dijelaskan, langkah pelayanan ini dilakukan untuk memperkenal aplikasi identitas kependudukan digital IKD kepada para ASN sehingga bisa menjadi contoh untuk masyarakat. Harapan kami, ASN dapat menjadi corong untuk menjelaskan kegunaan dan manfaat dari aplikasi identitas kependudukan digital. Dikatakannya, setelah dimulai dari tingkat ASN, langkah selanjutnya pihaknya akan menyisir pelan-pelan ke masyarakat karena pemahaman mereka tentang aplikasi tersebut masih terbatas. Memang ini pekerjaan yang membutuhkan waktu ekstra, namun ke depan Dinas Dukcapil Nagekeo akan mulai mensosialisasikannya kepada masyarakat, baik itu di kantor Dinas Dukcapil atau langsung turun ke lapangan dalam pelayanan jemput bola, terutama bagi masyarakat yang sudah memiliki dan menggunakan HP Android. Lanjut Hildegardis, manfaat atau keuntungan dari identitas kependudukan digital ini antara lain mempermudah akses layanan publik, mempermudah verifikasi diri tanpa membawa KTP fisik. Di dalam IKD bukan hanya terdapat KTP elektronik, tetapi ada dokumen adminduk lainnya, pemalsuan dokumen hingga kebocoran data dapat dicegah, dan untuk dokumen pribadi hasil integrasi mix lengkap dengan dokumen-dokumen lainnya. Sementara itu memperingati hari ulang tahun Partai Gerindra ke-15, panitia gelar seleksi fit and proper test calon anggota legislatif DPRD ND yang mendaftar melalui Partai Gerindra Kabupaten ND. Laporan Rovinus Wula.
Dalam rangka hari ulang tahun Partai Gerindra ke-15 tahun 2023, Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Ende rayakan HUT Partai Gerindra. Panitia melaksanakan 3 kegiatan utama yakni bakti sosial, sarasehan, dan fit and proper test bagi kader partai calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Ende 2024 mendatang yang mendaftar melalui Partai Gerindra. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Ende Haji Ahmad Mokdar kepada RRI di Salaksibukun kegiatan fit and proper test calon anggota legislatif mengatakan kegiatan bakti sosial yakni melaksanakan bersih pantai Pasar Bogawani, Pantai Kutaraja, kemudian kegiatan sarasehan untuk kader partai dengan topik utama membangun bersama Indonesia Raya dengan harapan semua informasi aktual dapat disampaikan kepada kader partai yang hadir, ketua PAC dan sekretaris dari 21 kecamatan, pengurus DPC dan organisasi sayap Partai Gerindra. Bertepatan dengan hari ulang tahun ke-15 Partai Gerindra di tahun 2023 ini, tentu yang pertama saya harus menyampaikan ucapan selamat berulang tahun kepada semua kader partai, kepada semua ketua-ketua PAC di 21 kecamatan, kemudian dan tentu patut kita menyampaikan karena mereka sudah kerja selama ini untuk kejayaan Partai Gerindra. Ahmad Mokdar mengatakan terkait fit and proper test merupakan salah satu syarat mutlak untuk mendapat kader terbaik yang akan maju pada pemilu legislatif calon anggota DPRD ND tahun 2024 mendatang. Peserta yang mengikuti fit and proper test adalah calon anggota legislatif yang mendaftar melalui Partai Gerindra dari 4 daerah pemilihan yang ikut mendaftar. Kemudian hasil fit and proper test akan mengisi sesuai kuota kursi dari masing-masing daerah pemilihan. Yang melakukan fit and proper test itu selain dari unsur internal, saya sebagai ketua DPC adalah salah satu yang memberikan tes kepada bakal calon, kemudian ketua Bapilu pemenangan Partai Gerindra untuk Kabupaten Ende, kemudian dengan akademisi. Keterlibatan akademisi ini hanya ada hal-hal yang perlu sentuhan di mana melihat kader dari tentu sisi yang berbeda ya, untuk kita berwujud untuk bisa mendapatkan yang terbaik. Ketua DPC mengakui sesuai ketentuan internal partai bahwa yang melakukan fit and proper test selain dari unsur internal partai juga melibatkan akademisi karena akademisi bisa melihat dari sisi yang berbeda dalam mewujudkan dan mendapatkan calon anggota legislatif yang terbaik, dan seleksi fit and proper test calon anggota legislatif berlaku sama untuk semua, termasuk saat ini masih duduk di kursi anggota legislatif DPRD ND. RRI Enderovinus Fula melaporkan. Sekian Warta Berita Daerah pagi ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Christine Senda, selamat pagi.